Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa di kantor Kementerian Keuangan. Salah satu yang dibahas yakni rencana kenaikan gaji ASN pada 2026. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Untuk itu saya persilakan kesempatan yang pertama kepada Ibu Menpan RB untuk memberikan paparan. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 MPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Kepala BKN beserta jajaran, Kepala LAN beserta jajaran, Kepala ANRIS beserta jajaran, Pimpinan Ombudsman beserta jajaran, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Pak Ketua, jagoan kita tadi subuh menang Pak, Spanyol. Pak Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kemitraan yang selama ini telah diberikan oleh yang terhormat Bapak Ibu Komisi 2 DPR RI kepada Kementerian Pan RB, tentunya khususnya untuk pelaksanaan di tahun anggaran 2025. Dukungan ini menjadi energi bagi kami Bapak Ibu sekalian untuk terus mendorong birokrasi Indonesia menjadi lebih profesional, akuntabel, adaptif, dan memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya berkenaan dengan undangan yang kami terima pada hari ini, rapat hari ini tentang laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025, ada 4 hal pokok yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah peran strategis Kementerian Pan RB di dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kemudian juga kami akan menyampaikan tentang overview kinerja tata kelola pemerintahan di tahun 2025 dan akuntabilitas keuangan Kementerian Pan RB 2025, dan terakhir adalah apresiasi atas kinerja anggaran Pan RB 2025 yang kami terima. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang capaian kinerja dan tentunya penggunaan anggaran, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai posisi strategis Kementerian Pan RB di dalam sistem pemerintahan. Dalam menjalankan tugas, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pan RB mempunyai 3 peran strategis. Adalah pertama sebagai regulator dan pembina tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua juga sebagai bagian daripada strategic diamond Bapak Presiden untuk memastikan birokrasi mendukung pelaksanaan prioritas nasional. Dan yang ketiga, kita juga mendukung prosesi aksesi Indonesia di dalam OECD. Kebetulan kami menjabat sebagai koordinator Public Governance Committee, Pak. Juga sekarang sedang dalam proses pemenuhan legal instrumennya untuk aksesi OECD. Dan ini tentunya sudah diatur di dalam Pepres sebagaimana yang ada di dalam paparan. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan pada berbagai indikator kinerja baik secara global maupun nasional. Tentunya ini adalah salah satu bagian di mana Kementerian Pan RB atau ikut mengawal di dalam tata kelola ini. Capaian reformasi birokrasi secara nasional, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa indikator antara lain dari Government Effectiveness World Bank, kemudian dari Electronic Government atau EGDI, Electronic Government Development Index PBB, maupun indeks dari OECD. Dari berbagai pengakuan tingkat global, tercermin tentunya bagaimana kualitas tata kelola pemerintahan tingkat nasional selama tahun 2025 menunjukkan hal yang sangat baik. Ini bisa dilihat sebelumnya untuk Government Effectiveness Index ini di 2000 slide sebelumnya. Ini tahun 2024. Ini memang yang tahun 2024 ini Pak Pimpinan memang dia hanya tahun genap Pak dilakukan penilaiannya. Jadi regulatory quality kita juga sudah meningkat ke 77. Yang paling menarik adalah GovTech Maturity Index kita itu di tahun 2025 itu menjadi ranking ketiga di dunia Pak untuk government teknologinya. Kemudian di DGI-nya berdasarkan OECD Government kita ranking kedua di Asia Tenggara. Nomor satunya Thailand Pak.
Kemudian untuk EGDI-nya ini adalah satu lompatan yang luar biasa untuk Electronic Government Development Index kita. Di tahun 2018, di tahun 2024 itu kita 64. Karena ini memang hanya dihitung di tahun genap. Jadi kita masih menunggu tahun 2026 kita meningkat atau tidak. Kemudian untuk bisnis ready-nya Pak, public service kita dengan nilai seperti 41 tahun 2005, kemudian regulatory framework-nya juga di angka 39. Kemudian Global Innovation Index kita juga meningkat dari ranking 85 menjadi 55. Dan yang menarik untuk Blavatnik Index atau indeks untuk public administration itu di tahun 2024 itu kita ranking 2 di ASEAN. Dan ini tentunya Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa reformasi itu, birokrasi itu memberikan manfaat yang nyata di pemerintah bisa bekerja lebih efektif gitu. Selanjutnya dalam skala nasional kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian capaian reformasi birokrasi kita di tahun 2024 untuk reformasi birokrasi skornya secara nasional itu meningkat dari 71 ke 73, kemudian sakip instansi pemerintah itu memang masih skornya masih tidak terlalu baik, sakipnya masih 66,42. SPBE pun sudah ada peningkatan 3,25 dan nanti penilaiannya ada di lampiran begitu. Kemudian indeks pelayanan publik kita sudah meningkat, kita bekerja sama dengan baik dengan ORI Bapak untuk yang indeks pelayanan publik. Kemudian termasuk juga indeks kepuasan masyarakat nasional. Bu Menteri, izin nanti kalau lain waktu dikasih tahu rentang indeksnya itu dari berapa ke berapa. Oh baik. Biar kita tahu. Baik. Ya kan? Baik, makasih. Lanjut Bu. Saya susulkan. Baik Bapak. Ya Ibu jelasin deh. Ya. Kalau kayak yang 73 tuh kayaknya dari 0 sampai 100. Ya. Tapi kalau yang 4,02 tuh dari rentang berapa ke 1 berapa sampai 5, gitu. Pak. 1 sampai 5. Itu Iya. kasih tahu biar Kiai Aus paham. Iya Silakan. baik Pak. Kemudian yang SPB juga 1 sampai 5 Pak. Baik, nanti kita siapkan. Baik. Kemudian juga kami juga menyampaikan untuk zona integritas sudah ada di tahun 2025 itu sudah ada sekitar 430 instansi pemerintah atau unit dari instansi pemerintah yang sudah mendapatkan WBBM Pak. Dan juga terkait selama tahun 2025 kita sudah bisa mendorong Pemda untuk membangun mall pelayanan publik dan mendorong MPP digital di 199 lokasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian dalam konteks pemanfaatan anggaran, kami akan menyampaikan beberapa capaian yang signifikan karena tahun 2025 kami mendapatkan anggaran sebanyak 314 miliar. Kementerian PAN-RB mempunyai capaian 7 capaian strategis. Pertama adalah penguatan tata kelola program prioritas Presiden melalui implementasi reformasi birokrasi tematik dan penyusunan proses bisnis. Tentunya untuk itu Kemenpan-RB terus mengarahkan reformasi birokrasi agar tidak berhenti pada perbaikan administrasi saja, tetapi juga menjadi instrumen yang nyata untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Hal ini tentunya terlihat dari membaiknya capaian indeks RB dan instansi yang mengimplementasikan RB tematik. Secara detail mungkin bisa dilihat bagaimana di dalam lampiran yang sudah kami sampaikan. Mungkin kalau bisa di-share yang lampirannya. Bisa di-share Bu Nita. Kemudian yang kedua kemudian adalah meluasnya akuntabilitas publik yang terintegrasi. Sebagaimana saya sampaikan sudah terbentuk 305 mall pelayanan publik di kabupaten kota yang juga telah dibangun sekitar 75 MPP baru yang merupakan penambahan yang terbesar dalam satu periode pemerintahan Pak. Jadi setiap MPP ini bisa di sekalian lampirannya disampaikan ada sekitar 150 jenis layanan Pak. 115 layanan layanan yang sekarang terintegrasi, rata-rata sekitar 105 layanan. Jadi masih ada hampir seluruh provinsi sudah punya kecuali 3 provinsi Pak, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan itu masih belum terdapat mall pelayanan publik gitu. Dan dari 150 jenis layanan ini, layanan itu terdiri dari layanan dari instansi pemerintah maupun Pemda, BUMN, bahkan BUMD. Untuk itu kami ingin mendorong supaya instansi pemerintah
terus mengintegrasikan layanan kepada pelayanan publik. Yang ketiga adalah menguatnya efektivitas kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah. Ini kami sudah penguatan birokrasi secara lebih spesifik dan tajam untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan pemerintah. Misalnya di awal tahun 2025 itu kita sudah menyelesaikan 49 kementerian, Pak, dipercepat. Kemudian ada 166 sekolah rakyat dan 7 sekolah unggulan, 7 sekolah unggul. Kemudian juga kita membantu dalam penataan kelembagaan dan tata kelola di BGN, termasuk UPT yang kaitannya dengan masalah garam, bea cukai dan BP Batan dan banyak hal lain, Pak. Selanjutnya yang keempat adalah menguatnya manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan kebijakan akuntabilitas dan peningkatan kapasitas instansi. Transformasi tata kelola pemerintahan tentunya diorientasikan kepada hasil dengan memastikan output dan program yang akan dihasilkan begitu. Jadi kita bisa lihat di dalam lampiran ini Bapak, Sakip sebagai instrumennya, bagaimana ada 90% kementerian, lembaga dan pemerintah dengan nilai Sakip yang baik. Yang kelima tentunya menguatnya transformasi layanan digital pemerintah dengan pembangunan pemerintah digital yang mencakup tata kelola digital public infrastructure ya, menjadi arsitektur dasar untuk pemerintahan digital. Bisa langsung di-share saja lampirannya. Salah satu penerapan yang sudah diuji cobakan nih Pak adalah ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Jadi kami bersama-sama dengan Menteri Sosial, Menteri Komdiji, begitu Bappenas, untuk memastikan ketepatan sasaran begitu Pak. Dan ini yang di paparan ini kita perlihatkan bagaimana pemerintahan digital itu sudah kita bangun sejak tahun 2018. 2025 alhamdulillah sudah masuk ke dalam RPJMN, dan 2026 ini kita sudah mengarah kepada ekosistem pemerintahan digital. Jadi kita akan mengubah dari digitalisasi menuju transformasi digital, dari aplikasi membangun bukan hanya berbicara aplikasi saja tapi membangun ekosistem digital. Kemudian dari yang bersifat silo kita membangun yang lebih operabilitas dari masing-masing inisiator menjadi kita perbaiki di aspek tata kelolanya. Selanjutnya capaian strategis ke-6 adalah meningkatnya sistem merit melalui penguatan manajemen ASN sistem merit, dan kami tahun 2026 sudah mengeluarkan Permenpan tentang manajemen talenta, dan ini sudah bagaimana capaiannya ada di lampiran. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan masalah aksesi Indonesia di OECD Pak, karena kami kebetulan menjadi ketua komite untuk public governance. Kita juga sudah menunjukkan capaian untuknya meskipun anggaran Kemenpan RB relatif terbatas begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan akuntabilitas anggaran di Kementerian Pan RB untuk tahun 2025. Pagu sebelum diblokir Bapak dan Ibu ada sekitar 392 miliar, 392,9 miliar, kemudian setelah diblokir menjadi 314,8 miliar, dengan realisasi anggaran adalah sebanyak 97% atau 307,8 miliar. Efisiensi tentunya difokuskan kepada belanja operasional, pada perjalanan dinas, belanja jasa, belanja barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini dengan capaian 97,98% ini menunjukkan bahwa Kemenpan RB tentunya mempunyai komitmen dalam mendukung kebijakan untuk pemanfaatan anggaran secara efisien. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa kami mendapatkan beberapa apresiasi di tahun 2025. Pertama, opini laporan BPK 12 kali berturut-turut dengan skor kinerja pelaksanaan anggaran kategori sangat baik. Dan tadi juga Pak Ketua menyampaikan mengenai penyelesaian tindak lanjut pertemuan BPK. Kami mendapatkan nilai 97,7% dan mendapat penghargaan dari BPK. Kemudian untuk akuntabilitas kinerja, kami juga mendapatkan nilai yang
sangat baik, dan kategori level maturitas SPIP pun terdefinisi yaitu di angka 3. Kemudian juga untuk pengelolaan ASN kita mendapatkan indeks kategori sangat baik, dan transformasi digital juga sangat memuaskan, dan efektivitas layanan publiknya adalah kategori prima. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan terkait dengan laporan keuangan pemerintah pusat di tahun anggaran 2025. Kami menyampaikan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Semoga sinergi ini dapat terus memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang telah menyampaikan paparannya. Kita tentu mengapresiasi berbagai capaian kinerja dari Kementerian PAN RB, termasuk impact dari kinerja Kementerian PAN RB terutama terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tadi Ibu Menpan telah menyampaikan banyak sekali peningkatan peringkat kita di berbagai macam indeks atau hasil riset yang dilakukan dengan berbagai indikator yang ada, baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional. Kendati demikian, kita juga mencatat bahwa dalam beberapa indeks yang lain, misalnya GEI, Government Effectiveness Index, kita itu sekarang baru berada di posisi 82 dari 193 negara. Itu artinya reformasi birokrasi kita sudah berjalan, pelayanan publik kita semakin baik, tetapi belum efektif untuk menghasilkan output dan outcome dari pemerintahan kita. Dalam konteks Corruption Perception Index, ini agak mengkhawatirkan karena kita selalu berada di ranking bawah. Skor kita tuh 34 dari 100. Peringkat kita 109 dari 182 negara. CPI tahun 2025. Digitalisasi sudah kita lakukan, tetapi kenapa kemudian performanya belum berubah? Mungkin bisa jadi digitalisasi kita baru mengalihkan dari analog menjadi digital. Ekosistem digitalnya belum berubah. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah. Masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Sekarang tuh gambarannya kalau jadi CPNS itu sudah memenuhi separuh dari doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia sudah enak, tinggal nasib di akhirat saja yang kita belum tahu. Kenapa? Karena begitu jadi CPNS, Pak, umur 23 misalnya, 24 jadi PNS penuh. Umur 58 pensiun, kalau jabatannya struktural eselon 2, eselon 1, 60 pensiun. Kalau fungsional tertentu bisa 65, 67, atau 70. Pensiun seumur hidup. Saya kemarin gambarkan di Ombudsman, Pak. Wakil Ketua Ombudsman ini kan pegawai negeri sipil, dosen dia. Umur 80 tahun, tiba-tiba, nauzubillah ini, istrinya meninggal, Pak. Istrinya meninggal. Contoh. Lalu karena istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan perempuan usia 25 tahun. 5 tahun berikutnya, usia 85, beliau meninggal. Sebagai pegawai negeri sipil kan beliau pensiunan pegawai negeri sipil. Yang 25 tahun tadi punya anak, Bu. Anaknya 4 tahun. Karena 5 tahun nikah kan. Maka yang 25 tahun tadi itu akan mendapatkan pensiunan sampai dia meninggal, dan anaknya tadi dapat pensiunan sampai umur 21 tahun. Jadi dia menikmati pensiun itu lebih lama daripada dia berkarya kepada bangsa dan negara. Sementara pada saat berkarya, efektivitas kinerjanya belum tentu baik. Itu yang ingin saya katakan, Pak.
Nah, karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Saya ngomong begini karena Bu Menpan kan udah pensiun, nggak apa-apa lah. Ya. Saya juga udah lama meninggalkan dunia per ASN-an. Gitu, Anda Zudan. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban. Saya dalam sebuah podcast 2 hari lalu saya bilang, lebih zolim mana kita? Mempertahankan ASN kita gaji, tapi portofolio APBD-nya misalnya ada satu kabupaten namanya Kabupaten Lamandau, Pak. 700 miliar APBD-nya, 600 miliar buat gaji. Kalimantan Tengah. Tinggal 100 miliar ruang fiskalnya. Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN, termasuk P3K di dalamnya. Tapi pada sisi yang lain kita sedang zolim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah nggak bisa diperbaiki, kesehatan nggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain. Nah karena itu di ruangan ini mari kita pikirkan, ini mumpung para stakeholders lagi kumpul. Masa iya begini terus kita? Kalau soal anggaran nanti biar para anggota yang memberikan pandangan-pandangannya. Kendati saya tadi agak terkejut juga, kalau di Undang-Undang HKPD itu kan belanja pegawai maksimal 30%. Di Kemenpan RB aja porsinya 47,6%. Belanja barangnya 42%, belanja modal sisa 10,27%. Ini mungkin nanti kita proporsionalkan. Selanjutnya saya bikin pakemnya agak lain lah. Biasa setelah Menpan RB, Kepala BKN, saya suruh Kepala LAN dulu lah paling ujung sana. Silakan Kepala LAN. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 2, yang saya hormati Ibu Menteri Pan RB dan Pak Wamen Pan RB, saya hormati Pak Kepala BKN dan Wakil Kepala BKN bersama jajaran, yang saya hormati Pak Andri bersama jajaran, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisioner Ombudsman dan jajaran, dan para peserta rapat yang saya banggakan. Kami laporkan Bapak Pimpinan bahwa terkait dengan mandat lembaga administrasi negara dalam hal menjalankan Undang-Undang 20, di mana mewajibkan setiap ASN untuk belajar dan untuk selalu relevan dengan tugasnya tadi terkait dengan untuk peningkatan kinerja, juga meritokrasi selama tahun 2025. Kami laporkan LAN dengan anggaran sebesar 395.675.663.000 rupiah. Ini telah mencapai serapan selama sampai Desember 2025 sebanyak 97,28%. Anggaran tersebut dilakukan dalam mendukung percepatan transformasi pembelajaran ASN, yaitu melalui corporate university yang sudah dilakukan di hampir 60% instansi pemerintah, dan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi birokrasi Indonesia dan juga mendukung percepatan inovasi-inovasi. Tadi disampaikan oleh Ibu Menpan RB, ini banyak hal di daerah yang kemudian inovasi-inovasi didukung melalui penerapan corporate university. Kemudian di dalam hal tahun 2026 kami laporkan
LAN melanjutkan berbagai program-program sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, untuk mendukung penguatan-penguatan di dalam program-program strategis melalui fungsi kajian, melalui pembinaan jabatan fungsional dan kebijakan, dan juga melalui transformasi pembelajaran para ASN. Kami laporkan yang pertama untuk peningkatan kualitas kebijakan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menpan mengenai upaya-upaya peningkatan kualitas kebijakan melalui indeks kualitas kebijakan. Yang ini sudah dilakukan di berbagai instansi, ada 548 instansi yang sudah berpartisipasi dan ditindaklanjuti dengan pembinaan-pembinaan berupa coaching klinik untuk membantu para instansi meningkatkan kualitas kebijakan mereka. Yang kedua, untuk mendukung implementasi kualitas kebijakan, maka perlu adanya penguatan kapasitas jabatan fungsional, analis kebijakan, widetaswara, dan analis pengembangan kompetensi. Sampai 2026, tercatat ada 31.478 orang untuk analis kebijakan dan ada widetaswara sebanyak 4.029 orang serta analis pengembangan kompetensi ASN sebanyak 349 orang. Ini yang kemarin kami laporkan, jumlah widetaswara ini semakin menurun Bapak Ibu, sehingga ini sangat dibutuhkan tentunya langkah-langkah untuk penguatan peran widetaswara di dalam mendukung transformasi pengembangan kompetensi para ASN. Terkait dengan pembinaan jabatan fungsional kebijakan yang ini tersebar di seluruh instansi, ini kita lakukan perbaikan-perbaikan layanan di dalam pengembangan kompetensi yang sampai 2026 bulan Juli kemarin, bulan ini sudah ada 42% untuk uji kompetensi melalui cara-cara yang baru dan juga sertifikasi kompetensi sebesar 75%. Kemudian analis pengembangan kompetensi ini adalah jabatan fungsional baru yang mendukung penerapan corporate university di seluruh instansi. Sampai bulan Juli sudah dilakukan untuk uji kompetensi sebanyak 62,5%. Bapak pimpinan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transformasi pembelajaran ASN yang merupakan sebuah motor utama untuk meningkatkan dan memastikan ASN belajar secara efisien dan efektif. Tadi kami laporkan 378 instansi telah menerapkan corporate university dan telah dikembangkan komunitas corporate university di berbagai instansi. Sebanyak tercatat 1.279 anggota. Kemudian untuk memenuhi cara belajar yang lebih fleksibel dalam pemenuhan kompetensi para ASN, LAN telah melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau Recognition Parallel Learning (RPL) sebagai terobosan untuk pengembangan kompetensi ASN, di mana tercatat sudah ada 32.046 ASN yang telah mendapatkan program tersebut. Dalam rangka menjalankan program-program kompetensi di tengah efisiensi, terobosan yang dilakukan lembaga administrasi negara dalam membangun kolaborasi melalui penguatan kebijakan yang disebut dengan ekosistem pembelajaran yang target utamanya adalah untuk mendukung percepatan literasi digital ASN ya melalui program ASN Go Digital dan mengembangkan platform yang sampai 2026 bulan Juli tercatat 198.506 peserta. Dan kami laporkan juga terkait dengan layanan P3K yang ini tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga administrasi negara telah memberikan pengembangan kompetensi terutama di dalam pembentukan karakter melalui program orientasi sejumlah 51,52%. Ini upaya yang terus kita akan tingkatkan terkait dengan perkembangan
jumlah dari P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Bapak pimpinan, Bapak Ibu sekalian, guna memastikan kemanfaatan dari pengembangan kompetensi lembaga administrasi negara bersama instansi pemerintah yang lain, memastikan penjaminan mutu nasional yang terus dilakukan, dikembangkan dan standar-standar global yang sampai Juni 2026 terdapat 113 lembaga penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi dan telah ditetapkan status akreditasi untuk 229 program pelatihan. Untuk tadi yang kami sampaikan, menjamin adanya standar internasional di dalam pengembangan kompetensi, LAN telah memperluas skema penjaminan mutu bersama rekan-rekan di ASEAN melalui Mutual Recognition Arrangement bersama lembaga pelatihan aparatur negara ASEAN antara lain Civil Service College dari Singapura, Civil Service Institute Filipina, Institut Perkhidmatan Awam Brunei Darussalam, kemudian Institut Takbiran Awam Negara Intan dan Royal School of Administration Kamboja dan bersama Sekretariat ASEAN. Framework ini kita harapkan nanti akan mampu memperkuat posisi Indonesia ya di dalam kerangka forum OECD Network of School of Government yang ini sangat penting untuk menjamin bahwa pelatihan-pelatihan kita ini berkelas dunia. Bapak pimpinan, Bapak sekalian, lembaga administrasi negara juga memiliki pendidikan-pendidikan terapan yang diselenggarakan di Politeknik Sialan, ada 3 kampus yang pembelajarannya ini juga dilakukan untuk mendukung pengembangan karakter dan juga program-program prioritas pemerintah. Untuk itu maka bentuk-bentuk pengabdian atau pengabdian masyarakat dan penelitian yang menjadi kewajiban STI Alan diarahkan untuk mendukung program sekolah rakyat, kemudian program makan bergizi gratis dan juga pengembangan kompetensi bagi para mahasiswa terkait dengan yang kita sebut dengan top skill, antara lain adalah literasi digital, penguasaan AI, dan juga tentunya kepemimpinan. Dalam pelaksanaan program 2026, LAN mengalami penyesuaian sebagai bagian dari dinamika pengelolaan keuangan negara dan penajaman target penerimaan kelembagaan. Terhitung sejak tanggal 3 Juni 2026, pagu anggaran LAN tahun 2026 disesuaikan seiring dengan adanya penambahan target PNBP. Dengan penyesuaian tersebut, pagu anggaran LAN tahun 2026 menjadi sebesar 315 miliar 361.316.000 rupiah. Dan realisasi sampai Juli 2026 LAN telah mencapai 52,83%. Bapak sekalian, Bapak pimpinan, anggota yang saya hormati, terkait dengan rencana kerja tahun 2027, kami laporkan LAN memperoleh pagu indikatif sebesar 285.036.519.000 rupiah. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 30,32 miliar atau sekitar 9,62% dibandingkan dengan pagu anggaran LAN tahun 2026. Penurunan ini sangat dirasakan terutama di dalam kewajiban LAN menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang bersifat wajib, yaitu pelatihan-pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 terutama yang hanya ada dilakukan di LAN. Ini selama 2 tahun ini tidak bisa dianggarkan karena memang tidak diberikan anggarannya, dan kita mengandalkan pada JSR Bapak pimpinan, sehingga ini tentunya mohon untuk menjadi perhatian karena tentunya tidak bisa dipastikan keberlanjutan pembiayaan dan program tadi dan juga potensi konflik kepentingan sebagaimana yang telah menjadi temuan BPK. Dan ini untuk itu maka kami sangat berharap tahun 2027 Komisi 2 dapat
memberikan dukungan. Coba Pak Kepala Lan jelaskan CSR dari mana yang mau bantu PKN 1 begini. Yang pertama ada dari Tanoto Foundation, Bapak. Yang kedua dari Pijar Foundation. Ya, ini dua mitra yang selalu ada, terutama Tanoto. Ya, yang lain adalah ya ada beberapa saweran tapi ditampung di Tanoto. Ya. Nah ini mohon maaf kami harus laporkan kenyataannya begitu. Bapak pimpinan, Bapak Ibu sekalian, ini juga kami mohon dukungan terkait kebijakan Widya Iswara yang sampai hari ini di berbagai instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Ini mengalami penyusutan dan banyak kemudian tidak memiliki Widya Iswara, terutama Widya Iswara utama. Ini yang masih terkendala dengan moratorium dan ini kita menjadi kendala dalam terutama penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional. Yang ketiga, kami LAN mendapatkan juga mandat di dalam implementasi percepatan pengentasan kemiskinan melalui Inpres 8 2025. Ini yang juga kami memohon untuk dukungan terkait dengan upaya-upaya LAN yang kemarin sudah dilakukan melalui dukungan dengan sekolah rakyat dan program-program bersama dengan instansi pemerintah lain di dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Ini yang kita harapkan ini bisa dianggarkan di 2027. Untuk itu maka perkenankan kami mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran sebanyak 64 miliar 594 juta 87.675.000 rupiah. Bapak pimpinan anggota Komisi 2 yang kami hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, arahan, dan juga kerjasama terutama Ibu Menpan, kawan-kawan dari BKN, Andri, Ombudsman, ini yang telah melakukan banyak sekali sinergi, gotong royong di tengah efisiensi ini yang sangat-sangat membantu di dalam pelaksanaan program-program lembaga administrasi negara. Untuk itu mohon dukungan selalu dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari Komisi 2, terutama pengajuan tambahan anggaran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di kantor Kementerian Keuangan. Salah satu yang dibahas yakni rencana kenaikan gaji ASN pada 2026. Setibanya di gedung Kementerian Keuangan, Rini mengaku akan membahas banyak hal bersama Menteri Keuangan. Rencana kenaikan gaji ASN ini menjadi salah satunya. Kabar ini sudah muncul sejak pertengahan 2025 setelah terbitnya Perpres mengenai rencana kerja pemerintah 2025. Menpan RB pun pernah bersurat kepada Menteri Keuangan. Namun rencana kenaikan gaji ASN tetap bakal disesuaikan pada kemampuan fiskal pemerintah. Saya sama Pak Menteri Keuangan. Termasuk yang usulan itu ya Bu? Ya macam-macam. Usulan gaji Ya salah satunya.